Salam saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kuinawati Pasaribu kembali menjumpai Anda dalam program Daerah Bicara dari KBR 68H. Saudara, apa kabar hutan Indonesia? Masihkah terus tergerus dengan izin pembukaan lahan hutan baru? Semoga tidak ya, ini menyusul pemutakhiran peta indikatif penundaan izin baru atau PIPIB ketiga. Peta indikatif penundaan izin baru atau peta moratorium adalah amanat instruksi Presiden nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola pada hutan alam primer dan lahan gambut. PIPIB pertama terbit pada Mei 2011 dan direvisi pada November di tahun yang sama. Nah, pada 20 November kemarin ini pemutakhiran peta ketiga dipublikasikan. Nah, apa saja yang baru dari pemutakhiran peta ketiga ini dan apakah peta indikatif penundaan izin baru revisi ketiga ini terintegrasi dengan One Map Indonesia dan apa saja manfaatnya untuk hutan Indonesia dan ampuhkah untuk mengurangi pembukaan lahan hutan primer dan gambut. Kita akan membahas tema kita pada pagi hari ini tentang pemutakhiran peta indikatif penundaan izin baru ketiga dan masa depan satu peta Indonesia. Dan sudah hadir di studio bersama dengan Pak Nirarta Samadi, Ketua Working Group Moratorium Satgas RIDD Plus. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak Koni saya menyapanya ya. Ya, betul. Pak, sebelum kita berbincang lebih jauh begitu, mungkin bisa dijelaskan dulu ini peta indikatif penundaan izin baru ini seperti apa sih, Pak? Baik, jadi barangkali saya mundur satu langkah dulu sebelum saya jelaskan. Ya, silakan. Tadi Mbak Queen menyebutkan soal Inpres nomor 10 tahun 2011 ya. Nah, di situ setidaknya ada dua fitur yang penting yang perlu saya sampaikan sebelum saya jelaskan apa itu peta moratorium. Yang pertama adalah bahwa kita atau pemerintah Indonesia merasa perlu memiliki waktu yang cukup gitu untuk melaksanakan perbaikan tata kelola atau governance gitu atas wilayah hutan dan lahan gambut yang ada di Indonesia. Nah, jeda tadi dibutuhkan agar kerja-kerja yang dilakukan oleh para kementerian dan lembaga ini untuk melakukan perbaikan tata kelola tadi itu tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan berupa penerbitan izin pada hutan dan lahan gambut. Ya. Jadi kata kunci di sini adalah perbaikan tata kelola. Yang kedua, di dalam melakukan jeda tadi atau moratorium tadi, itu tentu diperlukan objeknya yang jelas. Nah, objeknya adalah hutan, alam primer, dan lahan gambut. Nah, kalau kita ingin membuat suatu objek tadi jelas, ya harus dipetakan. Nah, itulah peta moratorium atau PIPIB tadi. Ya. Saya kira itu jelas atau masih perlu? Oke, sebelum kita berlanjut mungkin kita ingin sapa dulu. Ini ada Mas Yun Indradi ya, juru kampanye dari Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, kalau tadi kita sudah berbincang sedikit mengenai apa sih itu peta indikatif penundaan izin baru begitu, dan ini sudah kemarin direvisi yang ketiga begitu ya, Pak Koni ya? Ya, betul. Nah, mungkin kalau kita lanjut lagi, sebenarnya manfaat dan tujuan peta ini apa lantas, Pak? Oke, baik. Tadi saya sebutkan bahwa kalau kita mau melakukan kerja-kerja atas perbaikan tata kelola di dalam pengelolaan hutan alam primer dan gambut, maka kita harus tahu dulu objeknya. Okay. Nah, peta PIPIB itu mendefinisikan atau menunjukkan batas-batas mana yang tidak boleh katakanlah diotak-atik gitu ya dalam bentuk penerbitan izin-izin baru gitu ya. Saya jelaskan aja langsung prosesnya gitu ya. Nah, ini peta ini dikerjakan secara kolaboratif kalau saya menggunakan istilahnya antara beberapa kementerian dan lembaga. Saya sebutkan Kementerian Kehutanan tentu, kemudian Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan UKP 4 selaku katakanlah pihak yang mengawasi dan menjamin proses-proses yang terjadi di dalamnya itu
terfasilitasi dengan baik gitu ya. Nah, dari kerja bersama dari tim ini, maka ditetapkanlah wilayah yang di atasnya dilarang atau ditunda penerbitan izin baru. Gitu ya. Nah, artinya siapapun yang mengajukan izin untuk memanfaatkannya pada wilayah yang telah ditetapkan tadi, itu tentu tidak akan dibolehkan. Ya. Nah, sambil kita menunda itu, maka kita kemudian memperbaiki sistem-sistem perizinannya. Kita memperbaiki berbagai informasi geospasial atau informasi yang terkait dengan ruang yang ada di wilayah hutan alam primer dan lahan gambut tersebut, gitu ya. Nah, kita tahu ini barang yang sangat penting, sangat krusial untuk didefinisikan dengan benar. Karena kalau tidak benar, tumpang tindih pemanfaatan lahan itu yang akan terjadi gitu ya. Jadi misalnya daerah merasa dia punya peta wilayahnya adalah seperti yang A gitu istilahnya gitu ya. Nah, sementara kabupaten yang lain berpegangan kepada peta wilayah yang diterbitkan, wilayah hutan yang diterbitkan oleh kehutanan gitu ya. Nah, seringkali ini tidak kompatibel gitu ya. Nah, ketidakkompatibelan ini yang berusaha untuk diperbaiki melalui momentum penundaan izin baru atau moratorium ini. Itu kurang lebih salah satu fitur yang kita lakukan pada saat jeda atau pada saat moratorium ini gitu. Artinya menjaga hutan agar tidak lagi diterbitkan izin baru ya, begitu Pak, untuk menjaga itu tadi ya fungsinya atau tujuannya tadi itu. Kurang lebih seperti itu karena tidak benar-benar seperti itu gitu ya. Jadi hutan itu tipenya cukup memagari begitu mungkin gitu ya. Lebih tepatnya memagari, ya betul, memagari dan kemudian menciptakan sistem pemberian izin yang lebih benar gitu ya. Apa yang sekarang salah? Enggak juga, karena pada saat dibikin dulu pasti benar adanya. Tapi dengan situasi perkembangan zaman di mana ya, kita sekarang jadi tahu bahwa cukup banyak teknologi yang memungkinkan hilangnya tumpang tindih tersebut, maka perizinan-perizinan juga harus mengadopsi hal-hal baru yang bisa dimungkinkan oleh adanya teknologi baru ini gitu. Jadi prosesnya barangkali kalau dulu sangat sederhana gitu ya, 3 atau 4 steps, maka keluarlah izin. Dengan ini bisa lebih panjang ya, tapi panjang tidak berarti kemudian lebih lama. Justru dengan teknologi yang baru, prosesnya lebih teliti, artinya stepsnya lebih banyak, langkahnya lebih banyak, tapi waktunya juga lebih singkat. Nah, hasil yang diperoleh dari penerapan langkah yang lebih istilahnya prudent ya, lebih hati-hati ini dengan teknologi baru itu memastikan bahwa izin yang dikeluarkan nanti adalah izin yang benar, gitu ya. Dan tidak lagi masalah-masalah baru begitu ya Pak ya? Tidak ada lagi konflik yang diakibatkan oleh satu klaim wilayah ini adalah wilayahnya dia dan yang lain klaim itu adalah wilayah yang telah diperoleh izinnya terlebih dahulu oleh pihak yang berbeda gitu. Oke, dan ini sudah berjalan sampai ada revisi pertama, kedua, dan kemarin yang ketiga begitu Pak ya? Iya, betul. Ini kalau bisa diceritakan sedikit begitu Pak mengenai revisi yang ketiga sebelum kita berlanjut ke Mas Yuyun begitu. Ini apa saja yang sudah dicapai pada revisi yang ketiga kemarin itu Pak? Baik, jadi di revisi yang ketiga paling mudah menjelaskan tentu dengan bedanya apa dengan revisi yang kedua gitu ya. Nah, pada revisi yang kedua itu yang dianalisa oleh tim teknis yang tadi saya sebutkan di awal, itu informasi yang berasal dari Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian. Ya. Nah, ini badan-badan yang punya kegiatan lah di hutan dan di lahan gambut gitu ya. Nah, dari informasi yang diperoleh dari mereka, maka luas wilayah moratorium yang telah ditetapkan sebelumnya itu dikoreksi, diperbaiki, bisa bertambah, bisa berkurang sejalan dengan informasi yang ada yang diverifikasi di lapangan. Nah,
untuk yang revisi yang ketiga itu ada dua fitur atau dua aspek yang sebelumnya tidak ada di PPP 3 ini dipertimbangkan, yaitu lahan sawah. Ya. Impres moratorium itu menyebutkan bahwa lahan sawah, tebu, tambang, ya, geotermal itu bisa diperkecualikan. Artinya dia diizinkan untuk memanfaatkan wilayah hutan alam primer dan lahan gambut, dan karenanya bisa dikeluarkan dari wilayah moratorium. Nah, informasi terbaru tentang sawah ini itu sebenarnya terkait dengan keputusan pemerintah untuk menetapkan adanya lahan sawah pertanian lahan sawah berkelanjutan. Nah, atas dasar itu maka informasi itu, ya, maka terkurangkanlah atau terperbaiki informasi tentang wilayah moratorium. Ya. Kemudian dari Kementerian Transmigrasi kita juga memperoleh informasi bahwa beberapa wilayah itu sudah memiliki istilahnya hak transmigrasi, ya, dan ini juga harus dikeluarkan ya, dari wilayah moratorium. Nah, itu dua hal itu adalah hal yang fitur yang baru dari PPP 3. Nah, apalagi yang bisa yang merubah wilayah dari PPP 2 ke PPP 3 adalah adanya informasi-informasi baru, bukan baru sebenarnya, informasi-informasi lama, tapi baru nyampai dari daerah, dari provinsi, dari kabupaten kota ke database nasional. Ya. Akibat flow informasi yang baru datang ini, informasi lama yang baru datang ini, maka terjadi juga penyelesaian terhadap wilayah hutan alam primer. Nah, pertanyaan berikutnya tentu, saya mendahului ini, apakah akan ada perubahan ke depan? Tentu, ya. Begitu arus informasi izin dan lisensi dari daerah ini semakin deras masuk ke basis data atau sistem database nasional, maka penyesuaian tadi akan dilakukan pula terhadap wilayah moratorium. Kira-kira begitu. Oke. Sedikit Pak, mengenai area moratorium di revisi kedua kan ada 65,7 juta hektar begitu. Kalau yang ketiga sekarang? Yang ketiga itu dari data kemarin dari tim teknis dan yang rilis resmi dari Kementerian Kehutanan itu berkurang sekitar 485.000. Ya. Berkurang ini net, ya, artinya netnya net minus. Nah, angkanya sendiri ada yang plus, ada yang minus, yang kemudian menghasilkan angka net tadi, gitu, ya. Plusnya dari mana? Penambahan dari mana? Tentu pertanyaan demikian, ya. Adalah dari misalnya gitu, ya, saya sebutkan adanya pencabutan lisensi hutan, ya. Di situ karena dicabut, maka dia balik masuk ke wilayah moratorium, ya. Kemudian ada redefinisi dari proses penataan ruang, ya. Dari proses redefinisi tadi masuklah wilayah-wilayah tambahan terhadap wilayah moratorium, ya. Kemudian dari proses verifikasi lapangan, antara lain misalnya ada yayasan atau LSM di Sumatera yang mengusulkan agar wilayah tertentu di sana, saya tidak sebutkan tempatnya, yang menurut mereka adalah betul-betul lahan gambut, itu seharusnya masuk ke dalam wilayah moratorium, ya. Dilakukan verifikasi oleh tim teknis ke lapangan dan diketahui memang betul itu adalah lahan gambut yang perlu masuk di dalam wilayah moratorium, maka ditambahkan, ya. Jadi tidak melulu dikurangi tapi juga ditambahkan. Memang hasil akhirnya adalah net pengurangan atau net minus. Oke, baik. Untuk berbincang lebih jauh nanti dengan Mas Yuyun untuk membahas tadi bagaimana sudah digambarkan sedikit, ya, yang revisi ketiga ini. Tapi sebelum kita jeda dulu sebentar, dan saudara silahkan jika Anda punya pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di line bebas pulsa di 0800 140 3131 atau pesan singkat di 0812 118 8181. Jangan lupa mencantumkan nama dan lokasi Anda. Kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Delapan tahun sudah pejuang HAM Munir dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Siapa pembunuh Munir? Kenapa pemerintah mengabaikan dan membiarkan kasus ini hilang ditelan waktu? Membela
membela sesama yang tertindas haknya. Munir adalah ujian kita. Sebuah monumen Munir adalah pertanda agar kita tidak lupa bahwa kebenaran harus diungkap dan dituntaskan. Ayo, dukung petisi pembangunan monumen Munir di kota kelahirannya, Batu, Jawa Timur. Buka situs www.change.org/monumenmunir atau klik www.kbr68h.com. Lantas sematkan tanda dukungan di dalamnya. Petisi akan diajukan ke Wali Kota Batu setelah mencapai 5.000 dukungan. Munir, hidup dalam jiwa kita yang dahaga akan kebenaran. Hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ide bisa datang dari mana saja, namun aksi nyata membutuhkan nyali. Kalau bicara basicnya, saya sama sekali nggak bisa masak. Nah, sekarang bisa masak karena sering lihat dan terpaksa bisa masak akhirnya. Sebenarnya pangsa pasarnya luas banget ya kalau kita mau menggali masakan Timur Tengah dan kita sesuaikan dengan lidah Indonesia. Dapatkan inspirasi bisnis dari para pelaku usaha kecil menengah di Obrolan Ekonomi tiap Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di KBR 68H. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyimak perbincangan kami di program Daerah Bicara dari KBR 68H. Kita tengah berbincang seputar pemutakhiran peta indikatif penundaan izin baru ketiga dan masa depan satu peta Indonesia. Dan tadi kita sudah berbincang panjang dengan Pak Koni. Ini dari Ketua Working Group Moratorium Satgas REDD Plus. Dan di studio sudah hadir juga Mas Yuyun Indradi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Mas Yuyun tadi sudah dijelaskan panjang sama Pak Koni begitu. Kalau Anda punya sedikit catatan begitu mengenai peta ini sampai revisi ketiga, apa? Ya, ada beberapa catatan dan catatan yang sebenarnya merupakan pertanyaan juga adalah data dasar seperti apa atau data dasar tutupan hutan atau tutupan lahan dari periode kapan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan objek moratorium. Karena kemudian yang kami temukan di lapangan di 2 bulan terakhir, September dan Oktober, itu ada beberapa ketidaksesuaian antara yang ada di peta dengan yang ada di lapangan gitu. Jadi itu yang ingin kami tanyakan, catatan yang ingin kami tanyakan gitu. Nah, hal lain, peta atau revisi PPIP ini hanya salah satu dari upaya perbaikan tata kelola, karena masih banyak unsur lain, elemen lain, aspek lain yang memang perlu diperbaiki gitu. Dan yang menjadi catatan kami lebih pada misalnya tadi disebutkan pengecualian gitu. Berdasarkan kesepakatan masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bergerak di bidang lingkungan, kami sepakat sebenarnya bahwa kita perlu mendesakkan bahwa tidak hanya hutan primer yang perlu dilindungi, tetapi adalah hutan alam yang tersisa, yang artinya itu juga mencakup hutan sekunder juga gitu. Jadi karena fungsinya atau dalam konteks ini masih mirip-mirip sebenarnya, akan sangat ironis gitu ketika hutan primer kita yang tinggal sedikit gitu dilindungi, tetapi kita membiarkan hutan sekunder untuk dibabat. Yang kemudian tidak memberi kesempatan buat hutan sekunder untuk tumbuh lebih baik lagi menjadi hutan primer misalnya. Dan mengenai gambut itu pun juga masih tersisa sangat sedikit untuk yang tidak dibebani hak pengusahaan, sehingga
hal tersebut kita juga mendesakkan bahwa perlu ada, kalau memang ada niat yang kuat, ada komitmen yang kuat untuk melindungi gambut dan hutan alam Indonesia, itu untuk meninjau ulang gitu. Nah, saya kira juga langkah itu juga sudah berusaha ditempuh dalam konteks ini, karena beberapa waktu yang lalu misalnya ada MOU antara Satgas Red dengan pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk melakukan review izin. Dalam hal ini kami menyambut baik itu, tetapi Kalimantan Tengah saja tidak cukup gitu. Bahwa hutan itu tidak cuma di Kalimantan Tengah atau izin konsesi itu tidak cuma di Kalimantan Tengah. Ya, kebetulan saja memang Kalimantan Tengah sebagai provinsi pilot gitu. Ya, gitu. Tetapi bahwa kegiatan atau inisiatif meninjau ulang perizinan-perizinan yang sudah pernah dikeluarkan itu harusnya berlaku nasional gitu. Nah, hal-hal tersebut yang juga perlu dicatat juga dalam konteks seperti apa tata kelola prosedur perizinan itu yang perlu diperbaiki, sehingga kita juga bisa melihat gitu, memang benar-benar, karena kalau kita lihat ke website misalnya Kementerian Kehutanan, kita pergi ke salah satu, di situ ada direktori untuk peraturan. Nah, di dalam peraturan ada SK. Di SK kalau kita klik di SK, kita akan juga masih melihat pengeluaran izin. Masyarakat awam yang merasa bahwa atau yang tahu bahwa saat ini ada penundaan izin loh gitu, tetapi bahwa di situ ada, nah memang ada di dalam Inpres ada pengecualian bahwa perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip itu masih bisa meneruskan proses perizinannya gitu. Ya, tetapi kita juga tidak pernah tahu seberapa besar, seberapa banyak perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip dan siapa saja gitu. Nah, sehingga ketika keluar itu jadi tetap aja pertanyaannya masih ada gitu? Ya. Ini siapa lagi. Belum lagi misalnya kalau di dalam di dalam website Kementerian Kehutanan sendiri misalnya ada SK misalnya yang memberi peluang perubahan, misalnya dari klasifikasi statusnya adalah hutan, kemudian diubah menjadi non hutan atau dari non hutan menjadi hutan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita menjadi banyak heran ya, artinya memang masih banyak loophole dalam Inpres itu sendiri ya. Dalam Inpres itu sendiri juga masih banyak loophole, karena pada kenyataannya Satgas Red yang ditunjuk sebagai presiden, sebagai koordinator pelaksana Inpres itu juga secara politis agak posisinya agak sulit gitu dibanding dengan kementerian-kementerian yang ada, yang masing-masing sudah mempunyai zona nyaman masing-masing gitu. Oke, mungkin bisa dijawab dengan Pak Kur. Tadi ada beberapa catatan ya mengenai mungkin tadi data yang tidak sinkron di lapangan begitu ya. Terus tadi ada kenapa lahan gambut yang sedikit begitu, mungkin Pak Kur bisa menjelaskan di sini. Baik, terima kasih. Saya kira saya senang sekali menerima informasi yang semacam ini gitu ya, dan Greenpeace adalah salah satu pihak yang secara konsisten gitu ya memberikan masukan kepada kami apa yang salah gitu ya, dan apa yang bisa diperbaiki di dalam kita melakukan perbaikan tata kelola di bidang penanganan atau pengelolaan hutan dan lahan gambut gitu ya. Nah, soal ketidaksesuaian di lapangan ya, saya kira justru dengan penerbitan PIBIB atau peta moratorium gitu ya, maka orang jadi punya bayangan wilayahnya itu mana, dan kemudian berdasarkan informasi yang ada di peta tadi mencoba mencari tahu di lapangan bener nggak sih gitu. Ya, bayangin kalau tidak ada peta dan orang cuma mikir doang aja, dia bayangin aja ini sebetulnya ini harus dilindungi nih, tapi apa dasar dia kemudian mengatakan
ini harus dilindungi karena begini, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak pas gitu ya. Nah, begitu ada peta, dia akan bisa bilang, nih petamu mengatakan begini, kenyataan di lapangan tidak begitu, salah kamu. Ya, maka terjadi verifikasi, terjadi komunikasi, terjadi penyamaan, saling membandingkan data, dan kemudian penyamaan persepsi gitu. Dan kemudian akhir dari proses semacam itu adalah perbaikan terhadap peta. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang memang hanya bisa dihasilkan manakala ada barang yang nyata yang kemudian digunakan sebagai titik berangkat untuk setuju atau tidak setuju. Ya. Nah, dari tahun berapa datanya? Saya kira mungkin saya juga nggak akan bisa menjawab dengan pas itu dari tahun berapa. Buat kami yang lebih penting adalah begitu ada masukan semacam ini dari teman-teman di Greenpeace, ada perbedaan antara apa yang digambarkan di kertas dan apa yang ada di lapangan, maka itu yang akan kami gunakan sebagai titik masuk untuk memperbaiki informasi yang ada di kami gitu ya. Nah, kemudian mengenai kok masih ada izin yang diterbitkan gitu ya. Nah, ini yang mungkin juga perlu diluruskan di dalam kesempatan yang baik ini gitu. Yang dihasilkan oleh peta moratorium adalah wilayah-wilayah yang tidak boleh diterbitkan izin di atasnya, di mana wilayah tadi adalah hutan alam primer dan lahan gambut. Jadi kalau yang di hutan sekunder ya tentu masih boleh diterbitkan izinnya gitu ya. Nah, bahwa tadi menarik disampaikan oleh Pak Yuyun bahwa di hutan sekunder itu masih cukup banyak hutan-hutan yang intact gitu ya, yang bagus, yang virgin gitu, yang perlu dilindungi. Ya betul, memang iya gitu. Nah, justru di dalam moratorium dengan memanfaatkan momentum moratorium ini dicari cara ya, gimana pendekatan kebijakan yang paling pas untuk menghadapi atau menyikapi potensi-potensi yang bagus seperti ini ya. Apakah barangkali nanti ya di wilayah moratorium yang hutan alam primer pun sebetulnya juga ada yang nggak ada hutannya, itu kita harus akui ya. Apa di swap ya atau ditukar. Saya kira itu adalah hal-hal yang sekarang ya, saat ini sedang dilakukan pengolahan pendekatan yang pas untuk bisa dilakukan pertukaran misalnya gitu ya, atau cara-cara yang lain ya. Intinya betul bahwa kalau memang ada yang intact, yang virgin, yang bagus gitu kualitasnya, kita tidak akan tutup mata ya. Kita harus dalam cara apapun gitu berusaha untuk bisa melindungi itu gitu. Kemudian gambut ya. Saya kira gambut kita ini unik di dunia gitu ya. Kita punya luasan gambut yang cukup luas ya. Tapi di sisi lain kita juga tidak punya peta yang cukup akurat untuk menggambarkan luasan dan di mana letaknya dan seberapa kedalamannya. Nah, yang kita tahu adalah lahan gambut ini juga jadi objek pemberian izin di atasnya. Nah, apakah sebetulnya gambut ini harus betul-betul tidak bisa diapa-apain di atasnya? Saya kira itu juga bukan statement yang pas juga gitu ya. Saat ini sedang dilakukan penelitian empiris di Balai Penelitian Sawit di Sumatera Utara di Medan, bekerja sama dengan UGM gitu ya. Yang intinya adalah untuk memperoleh informasi empiris tentang sawit ini harus seberapa pas untuk kedalaman muka air seberapa di lahan gambut gitu ya. Karena selama ini kita ngacu standarnya bukan standar Indonesia, standar dari luar gitu ya, mengatakan 3 meter itu di bawah 3 meter masih bisa diolah gitu. Apa iya gitu? Jangan-jangan cuma 1 meter gitu. Artinya apa? Semakin banyak wilayah yang tidak boleh diotak-atik. Nah, ini sedang dilakukan penelitian. Jadi yang dilihat adalah kesesuaian antara lahan gambut yang ada di Indonesia dengan cara bertanam sawit yang Indonesia ya. Kuncinya adalah lahan gambut itu tidak boleh kering gitu. Artinya apa? Tata airnya harus dijaga. Jadi sebetulnya ada teknik tata air yang pas untuk itu. Seperti apa? Nah, ini yang sekarang sedang diteliti. Nah, penelitian semacam ini itu di-trigger atau didorong atau memperoleh momentum karena adanya impres penundaan izin baru ini gitu.
Baik, mungkin kita sapa dulu Pak Nurwadedi, ini Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Oke, tapi sebelum dilanjutkan lebih jauh, ini ada saya bacakan pesan singkat dulu. Ini dari dengan Ambar di Jakarta. Apakah peta tersebut bisa membatalkan IUP atau izin tambang, dan apakah peta bisa diakses di mana begitu? Ini mungkin dijawab dulu dengan Pak Koni sebelum kita jeda sebentar. Silakan, Pak. Baik, apakah peta ini bisa membatalkan izin pertambangan? Secara prinsip sih tidak, ya, karena tambang termasuk yang diperkecualikan. Tapi gitu ya, mau dipahami bahwa dalam selama masa moratorium ini telah dilakukan berbagai tindakan perbaikan governance, termasuk adanya pendekatan clean and clear, ya, clean and clear terhadap izin tambang. Nah, clean and clear tadi itu akan memperhatikan posisi atau wilayah moratorium. Nah, kalau sudah dikaji dengan itu dan oke, nggak ada masalah, ya silakan jalan terus. Artinya itu tidak menghentikan gitu ya. Oke, mungkin Mas mungkin tambahan kalau dari saya, tinggal kapan izin tambang tersebut diterbitkan gitu. Nah, artinya kalau izin tambang tersebut diterbitkan setelah moratorium, maka itu bisa batal. Kalau diterbitkan sebelum moratorium, ya memang nggak bisa. Ya, artinya tergantung kapan izin itu terbit. Oke, baik, kita harus jeda kembali untuk nanti melanjutkan perbincangan kita. Dan saudara, silakan, Anda masih punya waktu banyak sekitar 30 menit untuk berbincang bersama kami. Silakan Anda bisa menelpon di line bebas pulsa di 0800 140 3131 atau pesan singkat di 0812 118 8181. Jangan lupa mencantumkan nama dan lokasi Anda. Kami kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Duh, heran deh, hobi banget sih orang berantem atas nama agama. Ya, kalau bicara soal agama memang selalu sensitif. Sayangnya media juga nggak bikin keadaan jadi lebih baik, kadang malah ngomporin. Iya, heran deh, padahal semua agama itu kan mengajarkan kasih sayang. Nah, kalau begitu sudah jelas kan, pilih acara yang bakalan bikin kita menghargai perbedaan. Misalnya nih, agama dan masyarakat di KBR 68H. Ih, sok tahu kamu. Kan namanya agama dan toleransi yang tiap Rabu itu kan? Nah ini, gak gaul. Mulai 4 Mei 2011, agama dan toleransi berganti nama menjadi agama dan masyarakat. Halo, apa kabar? Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Inilah agama dan masyarakat. Agama dan masyarakat hadir di radio jaringan KBR 68H setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Agama dan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Bumi kita sanggup memberi apa saja, kecuali melayani keserakahan manusia. Obrolan Bumi Kita mengajak kita semua untuk terus merawat bumi seisinya. Dengarkan tiap Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR 68H. Apapun tentang bumi kita, kuncinya adalah perawatan. Anda masih dalam perbincangan daerah bicara KBR 68 dan kita masih berbincang mengenai pemutahiran peta indikatif penundaan izin baru ketiga dan masa depan satu peta Indonesia. Dan studio sudah hadir 3 narasumber. Ada Pak Nurwadedi, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial. Ada Pak Nurardi atau Pak Koni, Ketua Working Group Moratorium Satgas Red Plus, dan juga Mas Yuyun Indra di Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Kita berbincang kembali. Mungkin saya ingin ke Pak ini dulu, ke Pak Nur. Pak Nur, ini dalam proses revisi peta begitu, hambatannya, tantangannya apa Pak?
hambatan tentang revisi ketiga ini. Ya sebenarnya hambatannya luasan wilayah kita sangat luas. Wilayah kita sangat luas cakupannya, sehingga kita itu bekerja tidak masif secara keseluruhan, sehingga ada revisi yang pertama, revisi yang kedua, dan revisi yang ketiga. Namun kaitannya dengan mekanisme pertukaran data antar kementerian dan lembaga itu sebenarnya sudah berjalan baik, dan ada seperti yang dijelaskan Pak Koni tadi kaitannya dengan bagaimana penambahan pengurangan moratorium hutan primer dan gambut ini. Nah, ini salah satunya kan ada satu data-data yang baru masuk, dan itu ada data-data yang ada di Pemda kabupaten dan bahkan provinsi itu baru masuk ke sistem database nasional, dan itu merupakan suatu tantangan bagi kami semua di pusat ini, bagaimana bisa mengakselerasi semuanya itu. Tapi intinya kita bertekad untuk mensukseskan dari program moratorium ini karena sasarannya strategis, yaitu kaitannya untuk penurunan emisi karbon sekitar 26%. Jadi itu intinya, Mbak. Jadi memang hambatannya karena ya pada prinsipnya karena luasan kita cukup luas dan kita belum mempunyai sistem database yang bisa mempercepat ya pengumpulan data itu, dan kami di instansi terkait sudah bertekad waktu kami persiapan peluncuran PP revisi yang ketiga ini sudah mendiskusikan bagaimana mekanisme alur data dari daerah ke pusat ini. Insya Allah kalau semuanya itu bisa diakomodir kaitannya dengan moratorium hutan dan lahan gambut bisa dipercepat. Oke, baik. Ada penelpon ini saya angkat dulu. Ada Ibu Tuti di Bengkulu. Selamat pagi, Ibu Tuti. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, halo. Iya, silakan Ibu Tuti pertanyaannya. Ya, ini kan PP ketiga ya, Pak. Bagaimana partisipasi masyarakat sampai saat ini mengenai PP ketiga ini, Pak? Ada lagi Ibu Tuti, saya pertanyaannya? Ya, itu aja. Oke, terima kasih Ibu Tuti. Silakan, mungkin bisa jawab dengan Pak Koni ataupun Pak Nur, silakan. Iya, terima kasih. Jadi selama kami melakukan revisi atau pembaharuan peta PPP yang ketiga ini, peran masyarakat sangat aktif, yaitu dari LSM ya, kemudian dari pemerintah daerah, dan juga dari NGO yang dari luar negeri itu juga mereka berperan aktif. Sebagai contoh misalnya waktu kami melakukan revisi di daerah Kalimantan Timur, ya itu ada beberapa wilayah ya, itu ada masukan-masukan yang di luar jangkauan kami, akhirnya dia memberikan data-data yang bisa kami integrasikan dalam untuk revisi yang ketiga ini. Dan juga di Sumatera Utara itu LSM, Yayasan Ekosistem Lestari, mereka sangat proaktif kaitannya dengan program ini, dan mereka melakukan suatu riset ya, mengasuh suatu pengkajian kaitannya di daerah Sumatera Utara sana ya. Itu data-data itu sangat membantu bagi kami dan bisa untuk mempercepat kaitannya dengan revisi yang ketiga ini. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Yuyun, Mas, kalau dari catatan Anda juga nih, apakah apa begitu yang bakal muncul atau dalam pelaksanaan nanti ini yang ketiga begitu? Kalau menurut Anda, apakah ada hambatan dan seperti apa nantinya dalam pelaksanaan nanti? Peta yang ketiga ini, revisi yang ketiga. Ya, saya kira dari revisi pertama sampai revisi ketiga, dalam konteks penyelamatan hutannya, kami melihat bahwa tren luasan yang dilindungi oleh cakupan moratorium ini menjadi semakin berkurang. Jadi di pertama itu berkurang, kedua berkurang, pertama di November itu berkurang cukup banyak, yang kedua juga berkurang begitu, dan sekarang ketiga berkurang lagi. Saya kira juga yang keempat sampai yang terakhir itu juga akan berkurang, tetapi bahwa memang kalau dilihat dari kacamata awam melihat pengurangan itu, padahal misalnya bahwa tujuan moratorium itu salah satunya untuk menyelamatkan hutan tersisa, itu kemudian
kok jadi kurang terus gitu. Tapi Penyelamatannya di mana begitu? Iya, tetapi bahwa kemudian memang juga perlu disampaikan oleh pemerintah mestinya bahwa pengurangan ini terjadi memang ke kondisi lapangannya seperti itu, bahwa artinya kemudian PIP ini menjadi semakin mendekati kenyataan gitu dengan lapangan gitu. Itu hal, dan ya ternyata kenyataannya memang cukup pahit gitu kan. Semakin sedikit hutan yang tersisa gitu. Tetapi bahwa kemudian lagi-lagi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa PIP atau apa yang sudah diinisiasi oleh Satgas RED untuk menyatukan peta dan termasuk Badan Informasi Geospasial untuk menyatukan peta dan membuat ini sinkron antara kementerian satu dengan yang lain itu patut diapresiasi. Tetapi bahwa itu hanya salah satu unsur saja gitu, yang tadi saya sebutkan dari usaha perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia, yang melihat bahwa konteks moratorium ini hanya akan sampai 2013 Mei, yang notabene mungkin tinggal setengah tahun lagi gitu efektif. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai, terutama misalnya yang kalau saya bisa kasih contoh adalah penata batasan kawasan hutan negara. Penata batasan kawasan hutan negara ini masih rendah sekali achievementnya, sehingga bukan tidak mungkin tadi seperti yang tadi Pak Koni sampaikan, ada konflik. Yang konflik itu tidak hanya terjadi antar kementerian, antar lembaga, antar pusat daerah, tapi juga terjadi juga antar perusahaan yang saling tumpang tindih misalnya, dan juga antar masyarakat dengan perusahaan. Jadi masalahnya cukup kompleks. Untuk hal seperti itu, maka yang ingin kami desakkan, yang ingin kami rekomendasikan kepada pemerintah adalah memperpanjang moratorium ini, dan termasuk juga memperbarui impres moratoriumnya itu sendiri menjadi lebih kuat gitu. Sehingga apa yang menjadi komitmen, termasuk komitmennya Pak SBY untuk menurunkan emisi dan menyelamatkan hutan, itu bisa benar-benar tercapai, dan itu bisa menjadi tinggalan atau warisan selama dia memerintah gitu misalnya. Oke, mudah-mudahan ya. Dan ini ada telepon dari Pak Suwardi di Kalimantan. Selamat pagi Pak Suwardi. Selamat pagi KBR 68. Iya, silakan Pak Suwardi pertanyaannya. Selamat pagi narasumber. Kalau kita bicara tentang revisi perizinan dan permasalahan hutan kelola dan tanah gambut sesuai pemetaan memang sering terjadi. Ini sengketa lahan ya, baik antar masyarakat maupun pengusaha dan penguasa yang pada ujungnya itu bersentuhan pada hukum, dan akhirnya urusan perdata dan pidana ini cukup riskan sekali. Misalnya ada kejadian kelompok masyarakat adat itu mengklaim hutan lindung, kemudian ada juga tanah terbiar terlantar sebagai akibat hutan yang dibabat habis jadi tanah negara. Yang ingin saya tanyakan ini adalah tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini sejauh mana lembaga ini bisa berperan? Karena sebuah pengakuan hak daripada seseorang atau hak masyarakat itu memang harus berujung-ujung pada hukum juga. Terima kasih ya, selamat pagi. Oke, baik. Ini pertanyaan menjadi LPSK dan mungkin agak berbeda ya dengan diskusi kita. Saya ingin membacakan lagi kalau begitu, ada pesan singkat dari Okinawati di Sambas. Salam sukses buat semua narasumber. Selamat pagi, saya hanya mau menanyakan apa jaminannya PIP revisi ketiga bisa mengurangi izin pembukaan lahan hutan kita. Terima kasih. Ada juga pesan singkat, selamat pagi, ini dari Mazena di Pontianak. Apa langkah selanjutnya setelah revisi PIP ketiga ini? Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu mengurangi pembukaan lahan gambut? Mungkin bisa dijawab antara Pak Nur atau Pak Koni mungkin. Baik, terima kasih. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Saya kira banyak gitu ya. Dan di dalam skema perbaikan atau pembaruan peta moratorium sendiri, masukan dari masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang
memperbaiki atau memutakhirkan luasan wilayah moratorium. Nah, bagaimana cara menyampaikan masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki? Bisa langsung dikirim ke Kementerian Kehutanan, bisa langsung dikirim ke Badan Informasi Geospasial, bisa juga dikirim via SMS gitu. Kami punya SMS 1708 gitu ya. Di situ bisa dikirim foto, bisa ya, koordinat dari wilayah yang ingin katakanlah disampaikan informasinya juga bisa ya. Saya persilahkan ya. Nanti apapun yang masuk ke 1708 tadi itu akan kami sampaikan. Itu 1708 itu dikelola oleh UKP 4 bersama dengan Ombudsman Indonesia gitu ya. Jadi apapun yang ada di situ tentu akan kami sampaikan kepada pihak yang relevan, apakah itu Kementerian Kehutanan atau Badan Informasi Geospasial atau Kementerian Pertanian. Intinya semua ditampung dan disalurkan dan akan dilakukan verifikasi ke lapangan gitu ya, untuk melihat apakah benar masukan tadi memang material gitu sifatnya, bisa mengurangi atau bahkan menambah wilayah moratorium. Itu verifikasi lapangan yang akan sangat menentukan gitu ya. Tadi mungkin perlu dijawab, yang apa jaminannya begitu? Apakah ini bisa? Baik. Jaminannya, kalau itu ada di dalam wilayah moratorium, sudah tentu tidak akan ada izin terbit di situ. Ya, kalau dia ada di dalam wilayah moratorium. Jadi saya kira dalam satu kesempatan gitu, saya tidak terlalu ingat di mana, itu bahkan pihak kepolisian bisa memanfaatkan impres moratorium ini dengan PIPIP-nya itu sebagai sarana gitu untuk mengatakan bahwa ini tindakan bahwa suatu usaha ini bertentangan dengan hukum atau tidak gitu. Nah, ini artinya impres moratorium cukup punya credibility gitu ya, untuk digunakan sebagai instrumen menegakkan hukum gitu ya. Saya kira demikian. Oke, baik. Mungkin Mas Yuni ingin menambahkan sedikit? Saya kira ngomong jaminan kayaknya nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa menjamin juga. Artinya bahwa ada satu kasus yang di Aceh misalnya, kasus penerbitan izin konsesi di Rawatripa yang notabene itu masuk ke dalam wilayah moratorium. Pernah dikeluarkan, dimasukkan lagi dan kemudian akhirnya tapi itu berkat laporan masyarakat juga gitu. Artinya bahwa kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama periode moratorium itu juga memerlukan masyarakat sendiri yang perlu menguatkan atau reassurance-nya itu juga harus datang juga dari masyarakat gitu. Artinya peran serta aktif masyarakat itu tentu sangat diharapkan, dan salah satu kasus yang terjadi kemudian memang dicabut, hanya sayangnya misalnya kejadiannya itu sudah berlangsung berbulan-bulan, dan itu memberi waktu misalnya kepada perusahaan untuk melakukan menebang hutan atau membuat kanal, mengeringkan gambut dan sebagainya gitu, dan melakukan pembakaran. Nah, hal-hal itu yang kerusakan itu yang kemudian memang sangat disayangkan, tetapi bahwa itu menunjukkan dalam konteks menegakkan moratorium ini jaminannya juga selain pemerintah memang harusnya menjamin, tetapi bahwa masyarakat sendiri juga harus ikut aktif gitu. Oke, baik, kita akan jeda kembali. Ini sudah ada pesan singkat yang masuk banyak sekali ini, dan nanti akan saya bacakan setelah jeda berikut ini. Dan silakan saudara, Anda bisa bertanya kepada kami. Anda bisa menelpon kami di 1510 di 0800 140 3131 atau pesan singkat 0812 118 8181. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Di era serba digital, industri radio berkembang demikian cepat, pesat, dan canggih. Pertarungan tidak lagi berada di darat atau di udara, namun di dunia maya. Memiliki website adalah jawaban yang tidak lagi bisa ditawar.
Untuk segala keperluan pengembangan website, KBR 68H memberi servis khusus bagi radio jaringan KBR 68H di seluruh Indonesia. Kami siap membantu Anda untuk membuat website, pengembangan, perawatan, hingga modul pelatihan secara cuma-cuma. Jadilah yang pertama, manfaatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami di portal KBR. Bersama-sama mewujudkan konvergensi radio dengan dunia online. Hubungi Dodi Rosadi 0818 928 936 atau 021 975 23075. Anak Anda bukanlah anak Anda. Sebagaimana Khalil Gibran berkata dalam sajaknya, kalian adalah busur, dan anak-anak itu adalah anak panah yang meluncur. Dan begitu pula tugas orang tua. Jadilah busur yang kokoh, agar mampu melemparkan anak panah sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Ayo, siapkan masa depan putra-putri Anda dengan ikut program Keluarga Berencana. Siapkan mereka agar mampu meraih cita-citanya. Keluarga Berencana, 2 anak lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh KBR 68H untuk keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami di daerah bicara KBR 68H dan kita masih berbincang mengenai pemutahiran peta indikatif penundaan izin baru ketiga dan masa depan 1 peta Indonesia bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial Pak Nurwadidi, ada Pak Nirarta Samadi atau Pak Koni dari Ketua Working Group Kuratorium Satgas Red Plus, dan juga Mas Yuyun Indradi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Ini ada pesan singkat yang banyak sekali masuk, saya ingin bacakan dulu. Ada dari Alpa di Nunukan, apa sih Pak sebetulnya arti dari revisi PIPIP ketiga ini dan mengapa direvisi terus? Bagaimana hasil revisi ini bisa dilaksanakan bersama dan apa bentuk komitmennya? Ada juga ini dari Nadiman di Aceh, Pak narasumber, penyusunan PIPIP ini langkah menuju 1 peta. Program ini agar Indonesia hanya memiliki 1 peta acuan yang bisa digunakan berbagai pihak untuk penerbitan izin, penataan ruang, dan sebagainya. Ini kapan selesainya Pak? Begitu. Dan bagaimana masyarakat adat bisa juga mengakses peta ini dan kalau jelas dan sudah terbit bisa membantu mengurangi pembabatan hutan yang gila-gilaan di wilayah kami. Mungkin bisa dijawab. Dan nanti Mas Yun mungkin bisa mengoreksi ya soal dari tanggapan SMS ini. Terima kasih. Iya, silakan Pak. Jadi kaitannya dengan mengapa kita melakukan suatu revisi ketiga ini dan juga bagaimana istilahnya itu action untuk menindaklanjuti itu dan juga bagian untuk mengakses data itu. Sebenarnya mengapa revisi ketiga dilakukan itu ya karena seperti yang kami jelaskan tadi bahwa kita belum bisa melakukan suatu revisi secara masif mencakup wilayah NKRI ini, sehingga dilakukan bertahap dan diharapkan nanti moratorium menjadi stabil dan sekarang ada kecenderungannya yang penambahannya relatif cukup tajam ya, sekitar 485.000 hektar. Nah, ini diharapkan nanti itu pada revisi yang keempat itu lebih stabil, walaupun itu nanti ditandai dengan mungkin adanya pengurangan moratorium karena adanya mungkin data-data yang masuk ya, data-data masuk artinya izin-izin yang masuk dan kemudian yang artinya izin itu diterbitkan sebelum Inpres dikeluarkan. Itu jadi intinya mengapa dilakukan revisi bertahap itu seperti itu. Dan kemudian sebenarnya dari hasil revisi PIPIP 3 ini data itu bisa diakses ya oleh publik itu di INA Geoportal Badan Informasi Geospasial. Nah, itu data itu bisa diakses itu dalam bentuk SHP dan masyarakat bisa memanfaatkannya.
sampai seberapa jauh peran serta dari masyarakat tersebut untuk berpartisipasi kaitannya untuk pengendalian pemanfaatan hutan. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Oke, mengenai One Map tadi bagaimana? Nah, One Map sebenarnya arti One Map itu sebenarnya hikmah dari adanya program PPP ini. Nah, jadi ide One Map itu keluar setelah ada program PPP. Ya, jadi sebenarnya hakikat dari PPP yang lebih penting, hikmahnya yang yaitu memberikan makna perbaikan tata kelola manajemen data. Ya, salah satunya yang bagi kami di Badan Informasi Geospasial ini. Dan PPP ini yang kaitannya dengan perpetaan itu memiliki skala 1:250.000. Tentunya arti dari peta 250 itu informasi yang dihasilkan itu bersifat indikatif. Maka PPP tadi, PPP itu singkatan dari peta indikasi penundaan izin baru. Nah, makanya dari program PPP itu nanti ada program kaitannya dengan pembuatan PPP untuk skala 1:50.000. Nah, untuk mencapai itu ya kita harus menyiapkan infrastruktur yang sangat fundamental, yaitu penyediaan peta dasar. Nah, insya Allah untuk ke depan tahun 2013 atau awal 2014 kami BKIG bisa menyediakan infrastruktur peta dasar 1:50.000, dan itu merupakan suatu kewajiban bagi instansi kami untuk menyiapkan peta dasar tersebut, dan itu sudah istilahnya diwajibkan oleh UKP 4 kaitannya dengan memfasilitasi kaitannya dengan mekanisme moratorium hutan dan lahan gambut itu. Oke, kita ke Mas Jun, mungkin bisa ditanggapi terkait SMS ini ataupun juga yang tadi disampaikan oleh Pak Nur tadi itu. Iya, saya kira saya sepakat bahwa peningkatan skala peta itu sangat penting gitu, dan termasuk juga pembaruan peta-peta dasar itu berdasarkan citra satelit yang terbaru. Dan saya kira pemerintah mesti lebih serius untuk menginvestasikan resource-nya, sumber dayanya untuk memperbaiki hal-hal seperti ini. Karena sebelumnya itu masing-masing kementerian dan lembaga itu masing-masing punya peta, menganggarkan masing-masing gitu. Dan buat kami melihat itu sebagai pemborosan atas anggaran negara. Bagaimana kalau itu dari masing-masing kementerian itu kemudian disatukan di lembaga dan itu sebenarnya lebih safe, lebih ngirit sebenarnya. Meskipun kelihatannya besar, tapi sebenarnya lebih ngirit daripada pecah-pecah tapi mereka ngerjain sendiri-sendiri yang akhirnya di lapangan juga nggak sinkron gitu. Nah, kalau satu hal satu peta ini memang bisa dijalankan dan BG bisa menjadi focal point yang diakui oleh semua kementerian dan lembaga. Saya bilang diakui karena masing-masing kementerian dan lembaga ini pengakuan masing-masing punya ego sektoral masing-masing juga gitu. Jadi tidak saling support, tapi justru masing-masing memang yang karena tadi saya juga bilang masing-masing udah punya zona nyaman masing-masing gitu. Jadi ego sektoralnya juga cukup tinggi, sehingga itu yang saya kira perlu diperbaiki ke depannya. Nah, balik lagi kalau dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil sih yang ingin didorongkan adalah ya perpanjang untuk mensinkronkan ini, untuk membuat ini saling support, itu juga menjadi bagian dari perbaikan tata kelola supaya lebih pasti begitu ya. Iya, saya kira itu, dan saya kira untuk bisa mencapai itu lagi-lagi bisa nggak nih Pak Presiden perpanjang moratorium, perkuat moratorium gitu. Dan hal lain yang mungkin saya bisa tambahkan sedikit adalah menyamakan persepsi dan definisi atas terminologi yang ada di dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Oke, baik, singkat saja terakhir ke Pak Koni. Pak Koni, bagaimana ini? Apakah waktu sudah cukup begitu? Ini sudah mendekati begitu, dan apa langkahnya? Singkat saja Pak. Baik, saya kira apakah diperpanjang atau tidak itu bukan sesuatu yang terlalu penting buat saya pribadi gitu ya. Karena sebetulnya efek kolaborasi akibat adanya impres moratorium ini itu sudah terjadi ya. Apa yang disebut tadi soal semua mengerjakan peta sendiri itu sekarang sudah tidak ada lagi ya, dengan terbitnya Impres 6 ya, tahun 2012.
yaitu penyatuan pengadaan citra satelit resolusi tinggi hanya di satu lembaga, di mana semua nanti harus berkoordinasi dan mensinkronkan kebutuhannya ke sana, itu sudah ada. Ya. Oke, baik. Saya kira dengan menggunakan itu saja sudah jalan kok kita. Zona nyaman sudah ditinggalkan, saya kira. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu kepada Pak Koni, Pak Nur dan juga Mas Yun sudah berbincang panjang bersama kami di sini, dan terima kasih kepada Anda yang sudah menelpon ataupun mengirimkan pesan singkat kepada kami. Saya Queen Awati Pasaribu dibantu dengan Rumunan Nenggolan di meja produser undur diri. Salam.